Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat teman-teman. Seperti biasa hari ini karena ada yang tanya udah kau kapan upload renungan Minggu ya kan, video renungan. Jadi hari ini saya coba ada waktu, kebetulan hari ini saya ke gereja agak karena hujan pagi ini, hujan dari pagi udah dingin, hujan lagi ya. Jadi karena hujan saya hari ini ambil yang ke gereja yang agak siang. Biasa siap ke gereja jam 9 pagi. Ini mungkin saya jam 11, jadi ada sedikit waktu. Saya coba upload video hari ini ya, buat teman-teman yang saling menguatkan lah ya. Buat teman-teman muslim, video hari ini seperti biasa tidak bahas kripto, jadi di skip aja karena ini video saya upload buat teman-teman seiman, untuk pembangunan iman, jadi ya share iman rohani gitu. Jadi bukan bahas kripto, jadi buat teman-teman muslim di skip aja video ini ya, tidak, karena nggak bahas market atau kripto. Buat teman-teman seiman di dalam Kristus, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk minggu pagi ini, pertama karena di Indo pemilu panas juga ya, dia punya ini suasana ya kan. Tapi yang saya mau ingatkan buat teman-teman, jangan terjebak di dalam argumen ya. Jangan bertengkar di hal-hal yang tidak penting ya, karena yang bertengkar itu kalau Anda lihat itu ya elit-elitnya doang di atas gitu. Jangan sampai kalian yang bawa terikut pula dengan argumen-argumen yang akhirnya bertengkar, terjadi perselisihan. Itu yang sangat tidak baik gitu ya. Karena juga sekarang ini di tahun 2024 ini itu roh perpecahan masih sangat kuat gitu ya. Itu roh perpecahan itu sangat-sangat kuat. Jadi tahun ini 2024 ya, itu antara malaikat Tuhan kerja cepat, ini si setan juga cepat pressure. Jadi dua arah gitu. Jadi kita yang harus selalu sigap, selalu wake up ya. Kita harus sadar, selalu hati-hati dalam ini. Tapi ya bukan berarti harus fear, tidak. Karena justru yang dari kegelapan itu, yang mereka mau itu justru fear. Makin mau dibuat fear, orang takut gimana menghadapi masa depan, gimana ini, gimana itu, takut ini, takut isu perang dahsyat, isu itu semua banyak yang buat orang takut gitu. Justru kita yang hidup di dalam Tuhan jangan pernah takut ya, karena ya justru dari si ular tua yang dia mau tebar itu yaitu ketakutan ya. Apalagi di Indo dengan mudah-mudahan kalian bukan yang ini yang suka lihat di Indo banyak ramalan-ramalan ini itu yang spiritual ya, namanya Indo kan udah terkenal gitu ya. Sekalian saya bahas karena ada pertanyaan juga dari anak teman saya ya. Kadang ada beberapa anak-anak dari teman saya, teman akrab saya gitu, sama saya itu deket juga. Kalau ada apa-apa mereka kadang nanya gitu. So, aku lihat video itu ramalan begini begitu. Nah, mungkin ya itu yang seperti yang saya, mungkin kalau Anda lihat ramalan kalau di Indo kan, oh akan ada begini, akan ada begitu ya kan. Nggak perlu Anda terlalu tanggapi ya. Ya bencana pasti akan datang. Ini masa posisi gitu ya, bencana itu terjadi. Kadang secara kasat mata kalau Anda kadang juga benturan energi, karena ini pesat ini antara malaikat Tuhan sama kuasa kegelapan. Kadang terjadi pertempuran itu energinya itu bisa efek juga bencana alam gitu ya. Jadi hal-hal begitulah makanya kenapa kita harus kuat di dalam doa gitu. Dan oh ya, saya lihat ini satu
kecelakaan-kecelakaan banyak akan terjadi. Jadi saya bisa kasih masukan buat teman-teman seiman di dalam Kristus. Anda berkendaraan, berdoalah sebelum keluar rumah, ya. Selalu kuat di dalam doa. Berdoa sebelum melakukan hal apapun, ya. Selalu ikut sertakan Tuhan dalam setiap apa yang mau kita lakukan. Kita misal rencana, oh Tuhan, minggu depan saya mau lakukan, kita doa dulu sampaikan, dan selalu ikut sertakan Tuhan dalam hal apapun gitu, ya. Jadi apalagi kalau Anda yang suka berkendaraan gitu, sebaiknya saran saya, kendaraan dikasih minyak urapan dikit gitu, ya, di kendaraan gitu, karena saya lihat tahun 2024 kecelakaan banyak, ya. Darat, udara ada sedikit, ya. Anda enggak, ya biasa kalau yang aktivitas pakai kendaraan, ya, itu sebaiknya kendaraan diurapi, ya, dengan minyak urapan, dan di mobil putar aja lagu-lagu rohani gitu, ya. Di rumah kayak sering putar lagu rohani, karena apalagi kita juga berkendaraan gitu, ya, putar lagu rohani gitu, supaya Pak tidak didistrak dengan ini yang jahat-jahat, karena sekarang ini di udara juga kenceng, apalagi di Indo, ya, udah tahu, apalagi kalau pemilu itu pemilihan ini lagi pemilu, mana pilpres sama pileg juga kan gitu. Jadi biasa di Indo banyak yang akan ke dukun cari kuasa gelap, itu kuasa gelap sering berseliweran. Jadi buat Anda kalau yang pas lagi gelap, atau Anda yang masih menyimpan akar pahit, itu gampang didistrak sama yang begitu. Jadi sebaiknya itu di mobil gitu, misalnya kadang Anda di rumah gitu habis bertengkar sedikit sama bini, kadang ada kelas namanya ini itu, ya, terus Anda nyetir gitu, itu kuasa gelap gitu, lihat ini cepet tuh dia ini. Nah, untuk menghindari hal-hal begitu, makanya dalam berkendaraan Anda nyetir gitu, ya, putar lagu rohani. Karena kenapa? Dengan lagu rohani itu, lagu rohani juga dalam lagu itu punya gelombang, ya. Nah, dengan gelombang-gelombang positif dari lagu rohani itu akan mendistrak yang negatif, ya. Dan kalau dia mau ini nyerang atau mau beri bisikan-bisikan juga nggak masuk gitu. Jadi itu pentingnya lagu-lagu rohani selalu, kalau bisa sambil nyetir kita denger lagu rohani juga, kita naikkan, kita nyanyi puji-pujian gitu, itu akan jauh lebih baik gitu dalam berkendara, ya. Itu yang bisa saya beri masukan untuk yang misal kalian aktif tiap hari berkendara ke kantor atau kerja apa kayak Anda. Jadi sebaiknya itu, ya, berdoa yang kuat, terus mobil dikasih minyak urapan, dan kalau nyetir di mobil gitu putar aja lagu-lagu rohani gitu, ya. Karena saya lihat kecelakaan meningkat. Kedua, satu hal lagi, perhatikan keluarga, anak-anak gitu, ya, di game atau pornografi, ya. Itu untuk di Indo, masih ingat sebelumnya saya pernah, tahun lalu saya ingatkan mungkin akan meningkat LGBT gitu, ya. Tapi justru yang saya tangkap tahun ini, yang cowok-cowok banyak bisa jadi bisek gitu, ya. Hati-hati buat kalian yang suka nonton film porno, tobat. Saya sarankan buang, jangan install lagi yang gitu-gitu, karena kuasa gelap lewat film yang Anda nonton itu dia masuk gitu, ya. Dan banyak disalurkan dari yang LGBT gitu, yang roro itu masuk, yang buat terutama cowok banyak mengalami kelainan bisek. Hati-hati, akan bertambah di Indo, ya. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Jadi untuk generasi anak-anak, dan juga tahun ini 2024 kuasa gelap juga banyak target keluarga-keluarga itu anak-anak, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Buat kalian yang orang tua, bukan takut, justru kalian lebih
dekat ke anak-anak dalam komunikasi juga, bawa ke gereja selalu. Jangan di game, jangan Anda pikir sayang anak, manjakan anak, biarkan itu justru masuk ke perangkap si jahat gitu. Luangkan waktu orang tua buat anak-anak, ya, lebih komunikasi, lebih ini, ya, lebih diberi perhatian, karena kedepannya juga saya lihat anak-anak mental rapuh, kasus suicide, bunuh diri mungkin akan meningkat juga gitu. Jadi sebagai orang tua perhatikan baik-baik gitu, ya. Nah, jadi apapun itu harus kuat di dalam doa. Makanya keluarga itu doa bareng gitu, ya, itu paling bagus gitu. Kalau bisa lakukan, ya, itu yang bisa saya beri masukan untuk hari ini. Jadi mau di rumah ataupun dalam berkendaraan, putar selalu lagu-lagu rohani, karena gelombang dari lagu-lagu rohani itu positif untuk mengcounter yang negatif gitu, ya. Apalagi kalau kita juga ikutan, kita nyanyi, kita mengangkat puji-pujian, itu lebih baik lagi, lebih positif lagi gitu, ya. Jadi dan untuk ekonomi, ya, siap-siap, karena tahun depan 2025 resesi dunia gitu, ya. Banyak hal itu, baik-baiklah apa manage keuangan, ya. Tapi banyak hal kadang apa yang udah dilihat gitu, ya, itu banyak bisa ditolak dulu gitu, ya. Makanya kadang kalaupun banyak hamba-hamba Tuhan yang diberi penglihatan atau ini, kadang Tuhan suruh doa ini, doa. Udah dikasih penglihatan, suruh doa ini. Kenapa? Doa supaya untuk bisa ditolak. Paling enggak diundur gitu, ya. Kadang Tuhan juga mau itu, jangan si jahat mau cepat biar terjadi gitu, ya. Justru Tuhan mau undur agar lebih ada waktu buat yang sudah jalan bertobat. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan, buat kita, siapapun Anda, termasuk saya, sering-sering kita koreksi diri. Jangan masuk ke dalam pertengkaran ini itu, ya. Itu jangan. Dan juga kalau yang kerja di sebagai hamba Tuhan, lebih giat lagi, ya. Karena waktu udah makin nggak banyak kedatangan Tuhan, ya, karena udah semakin gencar gitu, ya. Itu serangan antikristus juga udah semakin berkembang, ya. Jadi kitanya yang udah harus aware, udah harus sadar, waktu kita juga nggak banyak, ya. Harus benar-benar membina diri, iman kita, pribadi kita. Buat yang masih salah langkah, ya, masih banyak lakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, bertobatlah itu, ya. Karena kedatangan Tuhan itu semakin dekat gitu. Karena kalau kita lihat dari perkembangan zaman, dari teknologi untuk mengontrol manusia, itu semua semakin pesat berkembangnya gitu, ya. Jadi tanda-tanda kedatangannya itu semakin dekat gitu. Terutama yang antikristus itu semakin, Tuhan sendiri memberikan penampakan ke beberapa hamba Tuhan yang semakin jelas gitu, siapa-siapa yang antikristus gitu, ya. Dan itu udah semakin jelas gitu. Jadi buat kita yang di masa ini, baik-baiklah kita bina diri kita, ya, perbarui diri kita, ya. Kita harus target bisa pulang ke rumah Bapak dengan selamat sampai di sana gitu, ya. Bukan dunia kita kejar. Ya, sudah tentu di dunia ini semua butuh duit, tapi semua itu dalam limpahan Tuhan, bukan yang kita paksakan, yang kita kejar gitu, ya. Dengan akhirnya salah langkah gitu. Oke.
Jadi itu aja sih renungan hari ini buat teman-teman seiman, agar perhatikan ya untuk berkendaraan atau apa. Terus jangan terlalu pusingkan orang-orang lamaran bencana. Kalau bencana dimanapun akan terjadi, memang itu yang ini ya, ada hal-hal yang harus riset. Justru kita yang sebagai pengikut Kristus, justru kita yang harus lebih kuat di dalam doa. Kadang dengan doa bisa kita patahkan semua itu gitu ya, atau paling tidak bisa diundur. Dengan doa Tuhan bisa delay hal-hal tersebut gitu. Oke, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Juga Tuhan juga ada berpesan, siapa yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun, tidak ada yang perlu ditakutkan. Oke, karena semua dalam lindungannya. Jadi begitu aja video di hari Minggu pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi masukan buat teman-teman seiman dan bisa saling menguatkan. Tetap kita harus saling mendoakan ya. Dan buat yang bekerja di ladang Tuhan lebih giat lagi, karena ini benar-benar masa tuai ya. Jangan buang-buang waktu. Kalau kalian bekerja di ladang Tuhan, tuai terus makin ini ya, karena itu berpacu dengan si jahat. Si jahat tahu ini musim penuaian, mereka coba untuk memblok penuaian ini gitu, menggagalkan ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada diri masing-masing. Kalau ada yang salah jalan, kembali kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hal segala apapun. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Have a great Sunday. Tuhan Yesus berkati. Immanuel. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.